Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 7, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua ini ya kita mengambil judul atau temanya adalah pemilik dua wajah sebagai sejelek-jelek manusia pada hari kiamat. Ya, bisa kalian tulis judulnya di kolom di atas ya pada pelajaran yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atajiduna syarran nasi yaumal qiyamah indallahi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dan kamu dapati sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang memiliki dua wajah, yaitu orang yang mendatangi mereka dengan satu wajah dan mendatangi yang lainnya dengan wajah yang lain pula. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, nah, dan juga Bukhari. Baik, kita masuk ke faedah dan bimbingan hadis. Ya, apa yang dimaksud dengan memiliki dua wajah? Ya, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, berkata bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang bermuka dua, yang memiliki dua wajah, yaitu orang yang datang ya kepada satu kelompok dengan menampakkan seolah-olah dirinya berada di pihak mereka, ya, dan berseberangan dengan pihak lawannya. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga mendatangi kelompok lain, ya, dan melakukan hal yang serupa. Dia berbuat nifak, dusta, dan menipu serta mengungkap rahasia masing-masing kelompok. Adapun dua wajah yang dimaksud untuk mendamaikan kelompok yang bertikai, maka ini adalah terpuji, ya. Jadi makna yang pertama ya, yaitu orang yang memiliki dua wajah, yaitu orang yang mendatangi satu kaum, kemudian dia berkata, saya termasuk dari kalian, ya, saya termasuk dari kalian, ya, sangat mendukung kalian. Tetapi dan juga saya juga benci terhadap musuh kalian, begitu. Kemudian dalam waktu yang lain orang tersebut mendatangi kelompok yang dari lawannya tersebut, ya, dengan perkataan yang sama, ya, saya termasuk dari kalian, mendukung kalian, dan saya juga membenci dari musuh kalian. Ini yang memiliki dua wajah, ya. Jadi seakan-akan dia membela kedua kelompok tersebut. Ya, padahal ya tujuan dari orang tersebut adalah sebenarnya untuk mengadu domba, ya. Akan tetapi ini makna yang kedua, ya. Jika ya dalam rangka dia mendatangi dua kelompok itu dalam rangka untuk ya mendamaikan ya kelompok orang yang bertikai, maka ini tidak mengapa. Bahkan ini perbuatan yang terpuji, ya. Ini bukan hanya mendatangi kelompok, bisa juga dia mendatangi seseorang ya dalam rangka untuk mendamaikan, maka ini adalah termasuk hal yang terpuji. Nah, barakallahu fikum, ini makna yang memiliki dua wajah, ya. Jadi dia sama seperti orang yang mempunyai sifat munafik, ya. Nah, kemudian imam yang lain berkata juga, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, berkata, arti bermuka dua ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi, ya, beliau berkata sesungguhnya bermuka dua adalah seburuk-buruk manusia. Ya, sifat itu seperti sifatnya orang munafik, ya. Kemudian dia dengan halus membawa sifat batil dan dusta, ya, dan masuk berbuat kerusakan di antara manusia. Jadi tujuannya itu untuk merusak, ya, untuk merusak manusia. Inilah yang disebut dengan sejelek-jelek manusia ya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu yang memiliki dua wajah yang tujuannya untuk merusak ya kedamaian, merusak kerukunan di antara
manusia. Nah, barakallahu fikum. Ini dari penjelasan para ulama tentang makna dari orang yang memiliki dua wajah ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya wajahnya berarti dua, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dari sifatnya. Nah, dia membawa sifat-sifat kemunafikan. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya tentang praktik dari perilaku keseharian. Setelah kita memahami hal ini ya, kita untuk berusaha menjauhi bersifat dengan sifat memiliki dua wajah. Nah, dan yang kedua, berhati-hati untuk duduk dengan orang-orang yang memiliki ya, sifat dua wajah ini. Nah, kemudian di antara di sini disebutkan tentang ada beberapa ya, orang-orang yang juga digolongkan sejelek-jelek manusia pada hari kiamat. Ya, selain dari orang yang memiliki dua wajah, di antaranya adalah orang yang bertemu dengan hari kiamat. Ini juga termasuk sejelek-jelek manusia. Jadi ketika hari kiamat tiba, orang tersebut masih ada. Dia mengalami hari kiamat, maka itu adalah orang yang paling jeleknya. Kemudian yang kedua adalah orang yang membangun masjid di atas kuburan ya. Orang yang membangun masjid di atas kuburan. Nah, jadi kuburan itu dibangun bisa masjid secara benar-benar masjid atau juga bisa dia membangun tempat sholat di atas kuburan atau dijadikan kuburan itu menjadi tempat tempat sholat karena ini hukumnya haram ya, tidak boleh ya kuburan dijadikan tempat sholat. Nah, barakallahu fikum. Nanti dia termasuk orang yang sejelek-jelek manusia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan kejelekannya. Ya, jadi manusia itu menjauh darinya bukan apa-apa tapi karena ingin menghindar dari kejelekannya. Nah, ini juga termasuk jelek-jelek manusia. Maka kita jangan sampai seperti ini ya. Nah, kemudian orang yang keluar dari Madinah ya untuk mengikuti Dajjal. Ini ketika Dajjal sudah keluar ya, dia justru meninggalkan atau keluar dari Madinah. Nah, padahal dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Madinah dan Mekah. Kok justru orang yang ada di dalam Mekah kok keluar? Maka itu adalah sejelek-jelek manusia. Nah, barakallahu fikum. Dan terakhir, ya di antara sejelek-jelek manusia adalah Khawarij. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang sukanya memberontak kepada penguasa. Ya, yang memberontak kepada penguasa ini sudah ada di zamannya Khalifah Utsman bin Affan dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, barakallahu fikum. Ini dari beberapa golongan orang-orang yang dikatakan sejelek-jelek manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat-sifat orang-orang tersebut ya. Nah, barakallahu fikum sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah di hari kiamat nanti. Nah, sampai di sini dulu di pelajaran kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, barakallahu fikum wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.